Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah singgah di channel saya. Semoga bisa membantu Bapak Ibu guru yang hebat. Berikut ini adalah contoh soal-soal PPG, perkembangan peserta didik. Ayo kita belajar bersama. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Sebelum menjawab soal, Bapak Ibu siapkan alat tulis untuk menuliskan jawaban. Ayo kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, berjingkrat, melempar, menangkap, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat dari pertumbuhan jaringan apa? A. Syaraf lebih kuat. B. Otot lebih besar. C. Fisik lebih berotot. D. Otot lebih panjang. Atau E. Syaraf lebih sempurna. Bapak Ibu guru silahkan tuliskan jawaban dalam waktu 5 detik. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Otot lebih besar. Soal nomor 2. Perkembangan kesehatan menjadi fokus pemerintah. Hal ini dikarenakan kesehatan juga menjadi salah satu tolak ukur Human Development Index. Sebagai guru yang memperoleh amanah dalam pembinaan peserta didik untuk mewujudkan cita-cita dan masa depan yang gemilang, guru dituntut mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik, antara lain: A. Perkembangan otot, perkembangan fisik, perkembangan belajar, kemampuan berjalan, dan perkembangan spiritual. B. Bentuk tubuh, perkembangan otot, perkembangan belajar, kemampuan berjalan, dan perkembangan lingkungan sekolah. C. Gizi, kesehatan, nafsu makan, olahraga, dan jam tidur. D. Keluarga, gizi, kesehatan, jenis kelamin, dan gangguan emosional. Atau E. Gizi, makanan, minuman, olahraga, dan pergaulan. Bapak Ibu guru silakan tuliskan jawaban dalam waktu 5 detik, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah D. Keluarga, gizi, kesehatan, jenis kelamin, dan gangguan emosional. Lanjut kita ke soal nomor 3. Pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik anak. Saat orang tua menerapkan pola asuh otoriter atau terlalu memaksa, anak akan mengalami syok. Hal ini menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya, anak akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya pada diri sendiri, dan merasa tertekan. Selain pola asuh, perkembangan psikomotorik peserta didik juga dipengaruhi oleh apa? A. Materi pelajaran. B. Faktor genetik. C. Pesona dan kemampuan guru dalam mengajar. D. Gizi. Atau E. Jenis kelamin. Bapak Ibu guru silakan tuliskan jawaban dalam waktu 5 detik, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Faktor genetik. Soal nomor 4. Proses kognitif dapat diterangkan dengan pendekatan sistem pemrosesan informasi. Inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitasnya untuk memproses informasi. Dan karenanya pula, secara bertahap mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Dari pendekatan pemrosesan informasi, kemampuan kognitif seseorang diperoleh melalui apa? A. Habituasi ilmu dan praktik. B. Persepsi memori dan atensi. C. Persepsi perspektif dan persuasi. D. Ilmu pengetahuan spiritual dan psikomotorik. Atau E. Kognitif afektif atau psikomotorik. Silakan Bapak Ibu guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Persepsi, memori, dan atensi. Soal nomor 5. Walgito tahun 2010 menyatakan bahwa persepsi terjadi melalui tahap-tahap berikut. Tahap pertama merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Tahap kedua merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis.
merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau alat indera melalui saraf-saraf sensoris. Yang ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Dan tahap keempat merupakan apa? A. Hasil yang diperoleh dari proses belajar, yaitu berupa tanggapan dan hasil belajar. B. Hasil yang diperoleh dari proses pengenalan, yaitu berupa pengetahuan dan perilaku. C. Hasil yang diperoleh dari proses penginderaan, yaitu berupa pandangan dan perilaku. D. Hasil yang diperoleh dari proses penalaran, yaitu berupa tanggapan dan pendapat. E. Hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah E. Hasil yang diperoleh dari proses persepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Soal nomor 6. Memori jangka panjang merupakan tipe memori dengan penyimpanan banyak informasi dalam rentang waktu yang lama dan relatif permanen. Selama tahun-tahun usia sekolah, anak-anak menunjukkan perubahan-perubahan penting dalam bagaimana mereka mengorganisasi dan mengingat informasi. Selama masa awal kanak-kanak, memori jangka pendek mereka telah berkembang dengan baik. Namun, setelah anak-anak berusia 7 tahun, tidak terlihat adanya peningkatan yang berarti. Cara-cara mereka memproses informasi menunjukkan keterbatasan-keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Berbeda halnya dengan memori jangka panjang. Terlihat adanya peningkatan seiring dengan penambahan usia selama masa usia sekolah. Hal ini dikarenakan apa? A. Memori jangka panjang sangat bergantung pada kegiatan belajar individu ketika mempelajari dan mengingat informasi. B. Memori jangka panjang sangat bergantung pada latihan individu di sekolah. C. Memori jangka panjang sangat bergantung pada faktor genetika seorang anak dalam mengingat informasi. D. Memori jangka panjang tidak bergantung pada kapasitas memori seorang anak. E. Memori jangka panjang tidak bergantung pada kapasitas memori. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. Memori jangka panjang sangat bergantung pada kegiatan belajar individu ketika mempelajari dan mengingat informasi. Soal nomor 7. Selain perkembangan emosi dan sosial, terdapat perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual dibagi dalam 3 tingkatan. Pertama, di fairy tale stage atau tingkat dongeng, yang mana konsep ketuhanan dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Harlock pada 2012 menambahkan bahwa disebut sebagai tahap dongeng karena anak menerima semua keyakinannya dengan unsur yang tidak nyata. Oleh karena itu, cerita-cerita agama dan kebesaran upacara agama sangat menarik anak-anak. Kedua, di realistic stage atau tingkat kenyataan. Pada masa ini, anak mampu memahami konsep ketuhanan secara realistis dan konkret. Sedangkan yang ketiga, di individual stage, yang terjadi pada usia remaja. Pada masa ini, situasi jiwa mendukung untuk mampu berpikir abstrak dan emosi semakin sensitif. Pemahaman ketuhanan dapat ditekankan pada makna dan keberadaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Masa di realistic stage terjadi pada usia berapa? A. 8-11 tahun, B. 7-12 tahun, C. 8-16 tahun, D. 7-11 tahun, atau E. 6-10 tahun. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. 7-12 tahun. Soal nomor 8. Tahap perkembangan spiritual usia remaja ditandai dengan kesadaran terhadap simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Sistem kepercayaan remaja mencerminkan pola kepercayaan masyarakat pada umumnya. Namun, kesadaran kritisnya sesuai dengan tahap operasional formal, sehingga menjadikan remaja melakukan kritis atas ajaran-ajaran yang diberikan oleh lembaga keagamaan resmi kepadanya. Pada tahap ini, remaja juga mulai mencapai pengalaman bersatu dengan yang transenden, melalui simbol dan upacara keagamaan yang menurutnya sakral. Simbol-simbol identik ke dalam arti itu sendiri, pribadi lain, yang berperan penting dalam kehidupan mereka. Tahap ini juga disebut dengan apa? A. Tahap
individuative reflective faith. B. Tahap mythic literal faith. C. Tahap intuitive projective. D. Tahap synthetic conventional faith. Ataukah E. Tahap conjunctive faith. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah D. Tahap synthetic conventional faith. Soal nomor 9. Terdapat 5 jenis kegiatan belajar yang turut menunjang pola perkembangan emosi anak. Statement berikut adalah penjelasan tentang salah satu dari 5 jenis kegiatan belajar tersebut. Dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada orang lain, anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati. Hal ini disebut apa? A. Learning by identification. B. Learning by trial and error. C. Learning by imitation. D. Learning by condition. E. Learning by learn. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah C. Learning by imitation. Soal nomor 10. Kegiatan pembelajaran di era digital dilakukan di dalam atau di luar kelas, di mana teknologi berbasis komputer merupakan komponen pembelajaran yang mudah diakses dan dapat dipakai untuk menemukan sumber belajar. Perangkat dan koneksi digital memperluas kemampuan siswa yang datang dari berbagai arah. Ada 2 bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer, yaitu A. Interactive tools dan interacting with others. B. Interactive tools dan interacting with teachers. C. Interactive data dan interacting with others. D. Communicative tools dan interacting with teachers. E. Interactive tools dan communicative with others. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. Interactive tools dan interacting with others. Selanjutnya, kita ke nomor 11 ya. Media digital mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas guru untuk memenuhi berbagai peran dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan menjadi seorang pendidik. Media digital tersebut sebaiknya memberikan ruang gerak guru pada era digital untuk merencanakan dan menyediakan pembelajaran interaktif ketika berpartisipasi di dalam komunitas atau kelompok kerja guru dan praktek secara umum dengan sesama rekan pendidik. Smaldino tahun 2008 pada halaman 7-9 mengungkapkan bahwa beberapa kemampuan yang dapat dikembangkan guru untuk menunjukkan potensinya terkait tugas dan perannya di era digital yaitu apa? A. Interactive instruction, personal response system, mobile assessment tools, community development. B. Interactive instruction, personal response system, mobile assessment tools, community of practice. C. Interactive instruction, personal teacher, mobile assessment tools, community of practice. D. Interactive instructions, personal response system, mobile access, community of practice. Ataukah E. Interactive society, personal response system, mobile assessment tools, dan community of practice. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Interactive instruction, personal response system, mobile assessment, dan community of practice. Lanjut kita ke soal nomor 12. Peserta didik di era digital menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet dengan berbagai cara di dalam dan di luar aturan sekolah, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan media informasi internet kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Misalnya, siswa membaca, menemukan sumber belajar melalui sambungan internet di perpustakaan yang menyediakan jaringan nirkabel Wi-Fi untuk membuat catatan dari artikel, koran, atau sumber belajar lain yang diarsipkan. Perangkat nirkabel ini memperluas dan memberikan pengalaman belajar lebih kepada siswa di luar metode non-digital. Perangkat tersebut merupakan pengertian dari apa? A.
interactive society, B. interactive teachers, C. interactive with others, D. interactive tools, atau E. interactive sources. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah D. interactive tools. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 13. Pemecahan masalah tidak dapat dilepaskan dari keterampilan berpikir kritis, karena keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan fundamental dalam memecahkan masalah. Berikut ini yang sesuai dengan urutan langkah metode pemecahan masalah adalah A. 1. Merumuskan masalah, yakni kemampuan dalam menentukan masalah yang akan dipecahkan. Kedua, merumuskan hipotesis, yakni langkah dalam merumuskan memecahkan masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. 3. Menganalisis masalah, yakni langkah meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. 4. Mengumpulkan data, yakni langkah untuk mencari informasi dalam upaya pemecahan masalah. 5. Pengujian hipotesis, yakni langkah untuk merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. 6. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yakni langkah menggambarkan rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. B. Yang pertama, merumuskan masalah dulu. Jadi soal ini kalau dibaca satu dari awal sampai habis, dari satu ke yang lainnya sampai nomor 6, ini akan menghabiskan waktu Anda pada saat menjawab soal B. Darinya itu, karena soal atau pilihan choice-nya sama, yang berbeda hanya urutannya, maka fokus ke urutannya saja. Jadi, kita sisa cocokkan dengan langkah atau metode pemecahan masalah yang seharusnya dilakukan. Ini sudah ada di dalam modul perkembangan peserta didik, yakni urutan atau langkah-langkah metode pemecahan masalah. Jadi, kalau dilihat dari pilihannya A, B, C, dan E, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai selesai. Ya. Ini kalau dilihat dari urutannya, yang benar adalah yang mana? Silakan Bapak Ibu Guru melihat baik-baik. Yang mana duluan? Merumuskan masalah kan lebih di awal? Ataukah mengumpulkan data? Atau merumuskan masalah? Atau merumuskan hipotesis? Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawabannya. Kita tunggu dalam waktu 5 detik ya, seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata jawabannya adalah E. Hal yang pertama dilakukan adalah merumuskan masalah terlebih dahulu, kemudian menganalisis masalah, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, dan terakhir merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Lanjut kita ke nomor 14 ya. Berikut ini adalah 5 langkah berpikir kritis yang dibutuhkan oleh guru PAE abad 21. Kalau dilihat tipe soalnya, ini mirip seperti soal di nomor 13. Dia memiliki bentuk soal dengan choice yang panjang, tetapi isinya sama, hanya aturan yang berbeda. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menganalisa apa yang lebih dahulu dilakukan saat langkah berpikir kritis itu. Apakah memberikan penjelasan secara sederhana dulu, membangun keterampilan dasar dulu, memberikan penjelasan secara sederhana, mengatur strategi dan taktik, atau memberikan penjelasan secara sederhana. Ini adalah pilihan pertama atau langkah pertama yang dilakukan di A, B, C, D, dan E. Ketika sudah mengetahui langkah pertama, kita lanjut ke langkah kedua dan seterusnya. Atau bisa juga dari satu yang terakhir, satu dan terakhir, begitu ya. Supaya bisa kita menemukan jawaban lebih cepat. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam 5 detik ya. Kita tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Kita mulai dari memberikan penjelasan secara sederhana. Kemudian membangun keterampilan dasar. Yang ketiga, kita menyimpulkan. Lalu memberikan penjelasan lanjut. Dan terakhir, mengatur strategi dan taktik.
Lanjut ke soal nomor 15. Pendidikan global mempersiapkan masa depan siswa dengan memberikan keterampilan analisis dan evaluasi yang luas. Keterampilan ini akan membekali siswa untuk memahami dan memberi reaksi terhadap isu internasional dan antar budaya. Pendidikan global juga mengenalkan siswa dengan berbagai strategi untuk berperan serta secara lokal, nasional, dan internasional. Karenanya, guru dalam pendidikan global memerlukan pengetahuan akademik dan terapan agar dapat menghubungkan pengetahuan dan keterampilan, dapat lebih kreatif dan adaptif, serta mampu mentransformasikan semua aspek tersebut ke dalam keterampilan yang berharga. Dengan demikian, guru dituntut untuk memiliki keterampilan berikut. Yang manakah itu? A. Keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi, literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi. B. Keterampilan berpikir global, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dan internasional, kreativitas dan inovasi, literasi media informasi, komunikasi dan teknologi. C. Keterampilan berpikir logis, kemampuan menjawab tantangan, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi, literasi media informasi, komunikasi dan teknologi. D. Keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, demokratis dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi, literasi media informasi, komunikasi dan teknologi. E. Keterampilan berpikir lokal, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, digital dan profesional, literasi media informasi, komunikasi dan teknologi. Kalau lihat soal begini, seharusnya kita mencari kata-kata yang paling sering digunakan. Keterampilan berpikir kritis digunakan di A, D, ya, ini 2 kali, sehingga kemungkinan besar jawabannya antara A dan D. Kemudian yang kedua, kemampuan menyelesaikan masalah dilakukan di A, B, D, E. Kemampuan menyelesaikan masalah berarti antara A dan E. Seperti ya. Jadi silakan Bapak Ibu Guru melanjutkan analisa jawabannya. Kita tunggu dalam waktu 5 detik. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. Keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi, literasi media informasi, komunikasi dan teknologi. Lanjut kita ke soal nomor 16. Perkembangan sosial emosional anak memiliki keterkaitan dengan aspek perkembangan lainnya, baik fisik maupun mental. Keterkaitan tersebut dapat diketahui dari peningkatan kemampuan yang saling melengkapi. Emosi juga mempengaruhi kegiatan mental seperti konsentrasi, pengingatan, penalaran. Mungkin anak akan menghasilkan prestasi di bawah kemampuan intelektualnya apabila emosinya terganggu. Sedangkan secara psikologis, efek dari tekanan emosi akan berpengaruh pada sikap, minat, dan dampak psikologis lainnya. Proses terjadinya emosi disebutkan melalui 5 tahapan, yaitu elicitators, receptors, stage, expression, experience, yang kemudian diringkas menjadi 3, yakni variabel stimulus, variabel respon, dan variabel restimulus. B. Variabel stimulus, variabel mayor, dan variabel minor. C. Variabel apersepsi, variabel persepsi, dan variabel memori. D. Variabel stimulus, variabel respon, dan variabel reinforcement. E. Variabel stimulus, variabel organik, dan variabel respon. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah E. Variabel stimulus, variabel organik, dan variabel respon. Lanjut ke soal nomor 17. Islam menegaskan manusia diciptakan beragam agar saling kenal mengenal. Ini sesuai dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia harus saling tolong-menolong dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Sesama orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Dan kaum muslim itu adalah umat yang satu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 92. Kesemuanya berimplikasi pada guru harus menanamkan rasa kebersamaan dan peserta didik dapat menyelesaikan diri baik sebagai individu maupun dalam kehidupan sosialnya. Perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman sebaya, hingga masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perkembangan sosial juga diartikan sebagai apa? A.
perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. B. Perolehan pengetahuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan moral. C. Perolehan cara berperilaku yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. D. Perolehan tata cara berperilaku yang sesuai dengan tuntutan norma agama. Atau E. Perolehan tindakan yang sesuai dengan ajaran di sekolah. Silakan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. Perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Lanjut ke soal nomor 18. Pondasi perkembangan psikososial mencakup emosi dan pengalaman awal anak bersama dengan orang tua. Anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan sebagai makhluk sosial ini telah aktif dikembangkan anak sejak lahir. Pada usia 6 bulan, anak telah mampu mengenal ibu dan anggota keluarga yang sering berinteraksi dengannya. Pada tahap ini pula, anak mulai mampu membedakan sinyal-sinyal ekspresi sosial dari lingkungannya, seperti mengartikan senyum, marah, teriakan, kasih sayang, dan sebagainya. Sikap anak utamanya dalam kemampuan sosial dan emosi ini akan bersesuaian dengan pengalaman yang diperoleh dari interaksi mereka dengan orang lain. Sehingga emosi memiliki fungsi antara lain apa? A. Sebagai bentuk perilaku, B. Sebagai bentuk sosial, C. Sebagai bentuk emosional, D. Sebagai bentuk komunikasi, E. Sebagai bentuk pengetahuan. Bapak Ibu Guru silakan menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah D. Sebagai bentuk komunikasi. Soal nomor 19. Berbeda dengan Piaget, perkembangan kognitif menurut Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Vygotsky juga yakin suatu pembelajaran tidak hanya terjadi saat di sekolah atau dari guru saja, tetapi suatu pembelajaran dapat terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah, namun tugas-tugas itu bisa dikerjakannya dengan baik, misalnya di masyarakat. Salah satu aspek perkembangan kognitif yang sangat penting bagi proses belajar peserta didik di sekolah yaitu keterampilan kognitif, yakni suatu kemampuan apa? A. Menata dan menganalisis pikiran dalam mengolah pertemanan. B. Menata dan menyimpulkan pikiran dalam mengolah bahan ajar. C. Menata dan menyederhanakan pikiran dalam mengolah perilaku. D. Menata dan menggunakan pikiran dalam mengolah informasi. E. Menata dan memanfaatkan pikiran dalam mengelola kegiatan. Bahkan Bapak Ibu Guru menuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah D. Menata dan menggunakan pikiran dalam mengolah informasi. Soal nomor 20. Kognitif adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Pada tahap operasional formal, Piaget menggarisbawahi bahwa anak-anak telah dapat berpikir tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Tahap ini terjadi pada usia berapa? A. 10-11 tahun, B. 12-14 tahun, C. 11-15 tahun, D. 9-13 tahun, atau 10-14 tahun. Bapak Ibu Guru silakan tuliskan jawaban dalam waktu 5 detik, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah C. 11-15 tahun. Soal nomor 21. Salah satu tujuan pendidikan Islam adalah pendidikan akal atau al-adab al-aqliyah yang mengarah pada perkembangan intelijensi. Dengan demikian, pendidikan berguna untuk mengarahkan manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Menurut Piaget, bahwa perkembangan kognitif seorang anak terjadi secara bertahap. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut. Tetapi, pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah.
Pada usia 7-11 tahun, anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Kemampuan pada usia ini oleh Piaget disebut sebagai apa? A. Tahap operasional formal, B. Tahap sensorik motorik, C. Tahap praoperasional, D. Tahap operasional konkret, ataukah E. Tahap operasional rutin. Bapak Ibu Guru silakan tuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah D. Tahap operasional konkret. Lanjut ke soal nomor 22. Secara fisik, terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Perbedaan itu sudah mulai terlihat sejak lahir hingga usia dewasa. Kemampuan guru untuk menempatkan perbedaan itu dengan memperhatikan perkembangan motorik peserta didiknya menjadi bagian dari strategi pembelajaran guna mengefektifkan dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik mereka. Perkembangan motorik dari masa ke masa tentu berbeda dan cenderung meningkat, sehingga antara lompatan anak-anak di usia 4 dan 5 juga mengalami perbedaan, yaitu A. Anak usia 4 tahun dapat melompat 24-33 inci, sedangkan anak usia 5 tahun melompat 28-36 inci. B. Anak usia 4 tahun dapat melompat 18-20 inci, sedangkan yang 5 tahun dapat melompat 24-35 inci. Anak usia 4 tahun dapat melompat 25-28 inch, sedangkan anak usia 5 tahun dapat melompat 28-37 inch. Yang ke D, anak usia 4 tahun dapat melompat 22-36 inch, sedangkan usia 5 tahun dapat melompat 40-52 inch. E, anak usia 4 tahun melompat 28-38 inch, sedangkan anak usia 5 tahun melompat dengan 38-48 inch. Bapak Ibu Guru silakan tuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah A. Anak usia 4 tahun dapat melompat 24-33 inch, sedangkan anak usia 5 tahun dapat melompat 28-36 inch. Soal nomor 23 maksud saya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ungkapan umum ini menekankan pentingnya merawat fisik motorik dengan memberi asupan gizi yang seimbang. Selain itu, memerlukan latihan-latihan yang dapat meningkatkan keterampilan motorik dan kesehatan fisik mereka. Guru juga dituntut untuk memperhatikan hal tersebut dengan cara mendorong sekolah menyediakan kantin sehat bagi warganya. Perkembangan motorik yang baik akan mampu meningkatkan perkembangan fisik peserta didik, yang terdiri dari A. Sistem saraf dan otot-otot, B. Kelenjar endokrin, C. Struktur fisik dan sistem syaraf, D. Otot-otot, struktur fisik, dan kelenjar endokrin. E. Semua jawaban benar. Bapak Ibu Guru silakan tuliskan jawaban waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah E. Semua pilihan jawaban benar. Lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 24 ya. Anak-anak sejak lahir telah memperoleh perhatian yang baik dari orang tua mereka. Tentu, saat mereka memasuki usia sekolah, para guru berkewajiban memberi perhatian dan bimbingan kepada anak-anak tersebut. Hal ini meniscayakan bagi guru untuk selalu memperhatikan berbagai aspek perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik pada masa awal memiliki beragam keterampilan fisik yang harus terus dilatih baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Tanggung jawab ini membutuhkan perhatian yang baik, terutama berkaitan dengan perkembangan fisik psikomotorik peserta didik. Dua hal yang menjadi fokus latihan perkembangan motorik peserta didik adalah A. Keterampilan fisik halus dan keterampilan motorik kasar, B. Psikomotorik kasar dan keterampilan fisik halus, C. Keterampilan motorik kasar dan keterampilan psikomotorik halus, D. Keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar, ataukah E. Fisik yang halus dan keterampilan motorik. Bapak Ibu Guru silakan tuliskan jawaban dalam waktu 5 detik mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah D. Keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Berapa jawaban Bapak Ibu Guru yang benar? Semoga semuanya benar ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan tuliskan komentar pada kolom komentar yang disediakan. Mohon maaf bila banyak gangguan, banyak suara yang aneh-aneh, atau saya yang sering salah ucap. Mohon maaf.
Terus dukung channel ini dan tunggu modul berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.